Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Putra Iskandar hadir di hadapan Anda pada malam hari ini untuk edisi hari Jumat tanggal 27 September 2024. Tentunya dalam program Dialog Khusus seperti biasa. Kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan membahas tema yang sangat sayang sekali jika Anda lewatkan pada malam hari ini. Tentunya dalam spesial program kita pada malam hari ini bersama KPJ Putri Special Hospital Johor Bahru, dan kita malam hari ini akan mengangkat tema atau membahas bincang kesehatan dengan membahas tema mengenai gangguan skoliosis remaja. Baik, pemirsa, tentunya kesehatan muskuloskeletal khususnya tulang pada anak perlu diperhatikan sejak dalam masa kandungan, saat kelahiran, dan juga semasa pertumbuhan hingga remaja nanti, pemirsa. Nah, pada masa-masa tersebut tentunya asupan kalsium yang cukup merupakan faktor utama dalam membantu pertumbuhan anak dan remaja, terutama untuk kekuatan tulangnya. Ya. Nah, namun tahukah Anda pemirsa bahwa faktor hormonal dan juga faktor kebiasaan ini juga berpengaruh, ya, maksud kami menjaga postur tubuh sejak dini tentunya berperan penting untuk menghindarkan sang buah hati dari berbagai kelainan tulang, ya. Kemudian salah satu kasus yang paling banyak terjadi adalah skoliosis, ya. Nah, sekali lagi untuk itu malam hari ini kita membahas gangguan skoliosis remaja. Ini sengaja kita angkat tema ini pemirsa sekaligus mengedukasi Anda tentunya, ya, mengenai penyakit yang disebut oleh skoliosis ini tentunya, ya. Baik, saat ini kami sudah bersama spesialis bedah tulang dan tulang belakang spine KPJ Putri Specialist Hospital Johor Bahru, dan kita sudah bersama Dr. Chung Weng Hong. Kita langsung saja menyapa beliau yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Apa kabar, dokter, malam ini? Kabar baik, Putra. Terima kasih. Bagaimana perjalanan dari Johor ke Kota Batam tadi, dokter? Oh, baik. Baik-baik Sangat aja. baik. Oke, baik. Kita ucapkan welcome to Batam TV untuk Dr. Chung, dan tentunya kita membahas selama 1 jam ke depan ini, dokter, mengenai gangguan skoliosis pada remaja. Oke, baik dokter, sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi mengenai skoliosis ini, mungkin pemirsa yang sedang menyimak kita pada malam hari ingin mengetahui dulu nih, sebenarnya definisi skoliosis itu apa, dokter? Silakan. Oke. Selamat malam semua. Oke. Jadi kalau berkenaan dengan definisi skoliosis, pertama kali kita kena faham adalah apakah itu skoliosis. Okay. Jadi skoliosis itu merupakan satu kondisi di mana tulang belakang dia bengkok daripada sisi. Okay. Jadi ada yang berbentuk C, ada yang berbentuk S. Okay. Jadi untuk mengikut definisi skoliosis, berpandukan kriteria daripada Scoliosis Research Society. Okay. Biasanya kita akan diagnose skoliosis bila sudut kop ataupun kop angle melebihi 10 darjah dan ke atas. Oke, berarti yang dokter jelaskan tadi adalah tulang yang berbentuk S atau C gitu. Nah, apakah terdapat perbedaan nih, dokter, untuk yang tulang yang berbentuk S atau C tadi dengan yang bungkuk ke depan, atau bagaimana? Ada perbedaannya apa gimana, dokter? Ya. So biasanya skoliosis ni dia berbentuk C ataupun berbentuk S. Di mana dia terdapat satu
curve ataupun dua curve. Ya. Jadi yang skolosis ni daripada sisi ke sisi. Jadi yang bongkok tu daripada depan ke belakang. Jadi dari segi keadaan skolosis dan punca-punca dia, kita kena tahu dengan lebih awal. Kalau berlaku skolosis semasa remaja, kita perlu bertindak. Ya. Lebih awal lebih baik. Lebih awal lebih baik gitu ya dokter ya. Baik. Bagaimana masyarakat contohnya masyarakat yang awam yang belum tahu tentang skoliosis ini, bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa orang ini terkena penyakit ini dokter? Bagaimana? Gejala-gejalanya seperti apa? Boleh silakan. Ya. Biasanya kita perlu teliti gejala-gejala tertentu. Nombor satu, bila kita nampak bahu, dari belakang ke daripada depan, bahu patient satu tinggi, satu rendah. Dia tak seimbang. Tak sama, tak balance ya. So shoulder imbalance merupakan salah satu gejala yang sangat obvious. Ya. Kedua, kita boleh tengok kadang-kadang leher pun dia sengit ke sebelah. Bisa dari leher juga? Boleh. Ya. Lepas tu kadang-kadang kita boleh tengok dekat pinggang. Pinggang tak seimbang. Jadinya satu belah mungkin melekuk, melengkung ke dalam. Jadi pinggang tak seimbang, tulang pinggul tak seimbang. Dan kadang-kadang kita boleh nampak ada bongkok kat belakang. Jadi biasanya kita akan buat satu test, kita panggil Adam Forward Bending Test. Kita boleh suruh patient bongkok ke depan, dan kita akan nampak tulang rusuk bongkok. Satu belah lebih tinggi daripada belah yang satu lagi. Ataupun kalau yang lebih serius, kita akan nampak curve tu yang sangat obvious daripada belakang. Jadi ini adalah salah sedikit sebanyak gejala. Ada patient datang, dia mengadu kaki tak sama panjang. Berarti tak seimbang juga, tak sama tinggi berarti. Tak sama tinggi. Biasanya itu disebabkan bila kita buat pemeriksaan, biasanya tak ada masalah dengan kepanjangan kaki, tapi disebabkan oleh skolosis. Ya, jadi pesakit akan berasa kaki dia tak sama panjang, tak seimbang. Ya, so ini adalah gejala-gejala yang kita dapat perhatikan di kalangan pesakit. Artinya mungkin dalam satu keluarga mereka sudah melihat satu anggota keluarga mereka dengan gejala-gejala yang sudah dokter sebutkan tadi, itu memang harus diperiksa langsung atau bagaimana, dokter? Ya, yang kita sarankan, lebih baik, kalau boleh, bila terdapat gejala-gejala ni, kena dapatkan pemeriksaan dengan doktor tulang ataupun doktor tulang belakang, dan seharusnya kita kena buat satu X-ray. Untuk tentukan sama ada skolosis ke tidak. Dan kita boleh ukur sudut Cobb angle yang saya sebut tadi, dan tengok berapa serius skolosis itu. Sebab bukannya semua skolosis perlu operasi. Jadi yang penting adalah kita dapatkan diagnosis yang betul. Baru dari sana kita akan discuss dengan pesakit, patient, sama ada nak buat rawatan sebagainya. Nah, tema kita malam hari adalah skoliosis pada remaja. Apakah memang remaja paling banyak, dokter, untuk penyakit seperti ini, atau pasien dokter memang semuanya hampir remaja? Bagaimana, dokter? Ya, biasanya bila kita nampak skolosis, kebiasaannya kita nampak pada pasien remaja. Tapi skolosis ini pun boleh berlaku sebagai sejenis proses penuaan. Jadi semasa katakan dah umur 60 tahun, 70 tahun pun boleh berlaku skolosis. Jadi apa bezanya skolosis pada remaja dengan skolosis pada yang sudah berumur atau yang lansia? Jadi semasa remaja kita kena dapat diagnose seawal yang mungkin, sebab skolosis berkenaan boleh jadi semakin teruk semasa dia patient membesar. Ya, semasa remaja. Sebab semasa remaja ataupun sebelum akil balik, jadi patient dia membesar lagi, jadi semakin tinggi. Jadi skolosis ada berkemungkinan dia jadi semakin teruk. Ya, tapi berbeza dengan yang dah berumur, biasanya skolosis tu dia dah tetap. Ataupun dia tak, kalau dia bertambah teruk pun tak seteruk semasa remaja. Apakah
suatu penderita atau penyakit yang disebut skoliosis ini pada remaja, ketika sudah ditangani oleh dokter spesialis, apakah kemungkinan besar bisa kembali sempurna atau normal kembali, atau bagaimana kemungkinannya, dokter? Okey. Biasanya skoliosis dia tak akan jadi normal balik. Ya. Jadi katakan kalau dah bengkok tulang belakang, semasa dia membesar, dia tak akan jadi lurus balik. Sebenarnya. Jadi kita kena tahu patient tu ada skoliosis, dan kita kena menjalani rawatan seawal yang mungkin. Okey. Nah, dokter, skoliosis ini apakah ada level-levelnya nih, dokter? Mungkin level yang rendah sampai level yang paling darurat atau emergency atau bagaimana? Apakah ada level-levelnya, dokter? Ya, ada. Okey, tapi sebelum kita pergi kepada level-level tu, ada satu saya tak cerita tadi. Apa itu, dokter? Punca skoliosis semasa remaja. Jadi kebiasaannya skoliosis semasa remaja, puncanya kita panggil idiopathic. Idiopathic, okey. Ya, maksudnya dia tak boleh cari punca yang tepat. Boleh disebabkan oleh keturunan ataupun genetik, tapi dia tak ada punca-punca lain. Ya, tapi kebiasaannya daripada 10 pesakit itu, 8 pesakit idiopathic. Kita tak dapat cari punca yang sebenarnya. Yang 2 orang tu mungkin disebabkan oleh ada keturunan, ada genitor, congenital ataupun penyakit-penyakit otot, penyakit-penyakit saraf dan sindrom. Ya. Jadi dari segi level-level yang Putra cakap tadi tu, dia ada level-level dia. Jadi biasanya 10 darjah dan ke atas, kita akan diagnose sebagai skoliosis dari X-ray. Lepas tu biasanya dalam lingkungan 10 sampai 20 darjah. Dia kira tak berapa serius. Jadi biasanya kita boleh perhati. Setiap 4 ataupun 6 bulan kita boleh buat satu X-ray untuk perhatikan sama ada dia jadi semakin teruk ataupun sama. Dari lingkungan 20 sampai 45 darjah, kita akan sarankan untuk pakai brace, pendakap. Ya, untuk mengelakkan dia jadi semakin teruk. Dan biasanya 45 darjah ataupun 50 darjah dan ke atas, kita akan sarankan operasi. Ya. Jadi bila sudah COP angle tu dah melebihi 90 darjah, kita akan label skoliosis itu sebagai severe skoliosis. Ya, skoliosis yang serius. Ya. Dan untuk penanganannya juga berbeda-beda, dokter, dari level-level skoliosis ini. Apakah berbeda-beda juga untuk penanganan dari dokter spesialisnya sendiri? Ya, betul. Berbeda-beda berarti ya. Nah, dokter, sebenarnya gejala-gejala awal yang mungkin memang bisa dilihat oleh masyarakat awam itu sudah dijelaskan oleh dokter sendiri. Nah, yang perlu diwaspadai oleh orang tua atau ya keluarganya mereka dan remaja sendiri itu apa sebenarnya, supaya kita tidak terkena penyakit skoliosis ini, dok? Sebenarnya bila kita nampak ada gejala-gejala yang disebutkan tadi, yang penting saya sarankan ya, patient ataupun orang tua kena pergi berjumpa dengan doktor dan buat satu X-ray. Itu yang paling penting. Lepas tu daripada sana kita akan boleh tetapkan apakah rawatan untuk patient. Sebenarnya bukannya semua patient perlu buat operasi. Betul. Banyak patient, masyarakat saya rasa banyak masyarakat dia takut nak jumpa dengan doktor sebab dia takut nak buat operasi. Jadi biasanya bagi saya rasa kebanyakan cases tak perlu buat operasi, ya, pemerhatian ataupun pakai pendakap. Ya. Jadi yang paling teruk sekali, ya, kita tak nak tunggu sampai patient tu jadi semakin teruk. Betul. Biasanya kalau kes yang sangat-sangat serius, boleh mengakibatkan susah bernafas. Kalau dia buat aktiviti yang lasak, ya, biasanya pesakit akan berasa susah bernafas. Artinya apakah boleh kita periksa atau check up ketika kita memang belum ada terlihat gejala-gejalanya, begitu, dokter? Apakah boleh seperti itu? Ya,
Biasanya buat masa sekarang, saya rasa kebanyakan sekolah dia ada buat kita kata school screening. Jadi biasanya kita boleh suruh patient bongkok ke depan dan tengok adakah patient tu ada bongkok. Bila dia bongkok ke depan, kita tengok satu belah lebih tinggi daripada sebelah yang lain. Jadi kalau ada benda tu, biasanya yang tu ada berkemungkinan ada skolosis. Kalau memang tidak terlihat sama sekali dokter, contoh mungkin saya gitu dokter ya, saya ingin periksa tulang saya gitu, tulang belakang saya juga, tapi memang tidak ada awalnya gejala apapun, tidak ada terkena penyakit skolosis. Apakah boleh untuk cek dulu ke dokter? Boleh, kita boleh buat satu X-ray. Tapi biasanya kita tengok adakah patient ada gejala ke tidak. Sebab biasanya kalau tapi dokter lebih tahu mungkin ya, kita lihat dulu orang seperti apa gitu dokter ya. Sebab biasanya semasa remaja kita cuba masyarakat kanak-kanak kita cuba kurangkan X-ray. Sebab kita tahu X-ray pun ada radiasi. Jadi kita cuba kurangkan X-ray pada kanak-kanak. Baik. Satu pertanyaan lagi dokter sebelum kita ke pariwara. Tadi dokter juga sudah menjelaskan bahwasanya faktor dari terkena penyakit skoliosis ini bukan hanya dari genetik ya dokter ya, betul ya dokter ya. Nah, apakah yang dari orang tua yang memang tidak ada riwayat penyakit seperti itu, kemungkinan besar anaknya bisa terkena itu juga dokter, skoliosis ini? Apakah bisa dokter? Biasanya kita akan tengok kadang-kadang ada patient dia ada masalah dengan nombor satu genetik, nombor dua dia ada penyakit lain, penyakit otot, penyakit saraf, penyakit lain macam sindrom. Jadi katakan kalau sebab ada sesetengah sindrom ataupun sesetengah penyakit saraf otot, dia patient tu dia lebih cenderung untuk dapat skolosis. Jadi katakan kalau ada penyakit-penyakit tersebut, minta kena check, kena periksa betul-betul sama ada patient tu ada skolosis ke tidak. Artinya bisa kemungkinan terkena ya dokter ya? Bisa ya dokter ya? Baik, itu penjelasan dari dokter Chung. Ya baik, dokter kita ke pariwara dulu dokter. Kita istirahat dulu, jangan kemana-mana pemirsa, kami sudah kembali tentunya bersama kami dalam bincang kesehatan mengenai gangguan skolosis remaja. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center.
Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 0812 7750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Iya, pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya masih dalam bincang kesehatan untuk malam hari ini, dan kita masih bersama Dr. Chung, ya, seorang dokter spesialis bedah tulang dan tulang belakang atau spine dari KPJ Putri Spesialis Hospital Johor Bahru. Kita sudah masuk di sesi yang kedua, pemirsa, ya. Baik, tentunya masih dalam membahas mengenai gangguan skoliosis remaja. Baik, di sesi yang pertama kali tadi Dr. Chung sudah menjelaskan apa itu definisi dari skoliosis ini, dan juga ternyata memang perlu digarisbawahi pemirsa Batam TV, ya, yang tentunya untuk penyakit ini bukan hanya bisa terkena pada remaja saja, tetapi pada yang sudah berumur juga, ya, dokter, ya. Baik, dah dokter, untuk berikutnya ini, apakah semua kasus skoliosis ini betul atau wajib membutuhkan operasi, dokter? Atau mungkin ada metode yang lain yang bisa digunakan? Bagaimana, dokter? Okay, terima kasih, Putra. Jadi macam seperti mana yang saya cerita tadi, tidak semua skoliosis memerlukan operasi. Okay. Ya. Jadi biasanya operasi diperlukan ataupun disarankan bila sudut corp angle melebihi 45 ataupun 50 darjah dan ke atas. Jadi biasanya kalau bawah daripada 45 darjah, kita akan sarankan untuk pakai brace, pendakap. Ya, jadi bukannya semua kasus skoliosis memerlukan operasi. Nah, ini kita membicarakan yang akan operasi ini, dokter. Apakah setelah mereka itu operasi itu sebenarnya apa yang dibetulkan, dokter, dari operasi itu? Biasanya semasa operasi kita akan meletakkan skru, dan rod, untuk meluruskan skoliosis. Biasanya tapi biasanya yang matlamat yang utama untuk operasi untuk skoliosis, kita nak mencapai fusion, ya, pencantuman tulang belakang. So matlamat utama adalah supaya dia tak jadi semakin teruk. Jadi katakanlah kalau kita dah buat operasi pada 50 darjah, kita harap selepas operasi kita akan dapat koreksi tulang belakang dalam lingkungan 50% ataupun 75%. Jadi selepas itu kita harap skoliosis tu dia tak jadi semakin teruk. Parah. Ya. Nah, setelah dioperasi, after operasi di dokter, apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut?
Apakah memang operasi dilakukan hanya sekali saja atau akan ada operasi berikut-berikutnya atau apa yang harus dilakukan? Okay. Biasanya kita harapkan sekali saja operasi. Dan kita tak harapkan banyak kali operasi. Tapi ada case. Ada case. Ya. So biasanya kita akan bagi tahu pesakit, patient selepas operasi. Biasanya dalam peringkat awal, 2 minggu yang pertama, patient kena jaga luka. Untuk 2 minggu yang pertama. So supaya risiko jangkitan kuman dapat dikurangkan. Apa yang kita paling risau adalah kalau selepas operasi pesakit ada jangkitan kuman. Jadi kalau berlaku jangkitan kuman, kita kena operasi kali kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi untuk 2 minggu yang pertama memang kita galakkan patient untuk jaga luka. Yang tu pertama. Kedua, biasanya selepas 2 bulan ataupun 3 bulan, kita akan sarankan patient untuk latih otot belakang, tulang belakang. Jadi biasa kita akan galakkan patient untuk buat exercise senaman tulang belakang untuk kuatkan otot tulang belakang. Back strengthening exercise. Supaya selepas tulang sudah cantum, otot dia cukup kuat untuk memegang tulang belakang dia supaya dia tak jadi semakin teruk. Nah, dari sebanyak pasien-pasien yang telah dokter tangani, ya, sama dokter sendiri, apa respon dari pasien-pasien setelah melakukan operasi atau yang sudah memperbaiki skoliosis ini, dokter? Biasanya selepas operasi, pesakit dia sangat berpuas hati dengan koreksi tulang belakang. Walaupun biasa kita bagi tahu patient matlamat utama adalah untuk mengelakkan skoliosis jadi semakin teruk. Tapi biasanya selepas operasi mereka sangat berpuas hati dengan koreksi skoliosis dan juga physical appearance. So bahu dia nampak lebih seimbang, pinggang dia nampak lebih seimbang, dan bongkok dapat dikurangkan. Jadi biasanya pesakit dia sangat berpuas hati dengan operasi. Dan juga biasanya kita akan memberitahu pesakit supaya selepas operasi kena buat exercise. Latihan. Apa tu? Apa je, doktor? Yang senaman tulang belakang untuk kuatkan otot tulang belakang. Yang itu yang sangat penting. Itu memang prosesnya begitu panjang juga, dokter, ya. Habis operasi memang harus ada exercise, apalagi begitu-begitu, dokter. Nah, dokter, mungkin kita ingin memberitahu kepada pemirsa yang sedang menyimak kita pada malam hari ini, sekali lagi, dokter, ya, sebenarnya skoliosis ini penyakit atau kelainan nih, dokter? Ini soalan yang bagus. Jadi saya rasa skoliosis itu bukan sejenis penyakit. Dia sejenis kondisi, kelainan. Ada yang seperti mana ada yang dilahirkan tinggi, ada yang rendah. Jadi ada yang skoliosis, ada yang lurus. Jadi saya rasa dia sebenarnya sejenis kondisi. Kelainan. Bukan sejenis penyakit. Tapi walaupun bukan sejenis penyakit, tapi memang harus ditangani sama dokter juga, ya, dokter, ya. Apakah mereka yang sudah mungkin dengan pengalaman mereka yang sudah terkena skoliosis ini, apakah boleh dilakukan terapi, dokter, di luar dari dokter, gitu? Jadi sekali lagi, paling penting sekali adalah untuk dapatkan diagnosis. So buatkan satu X-ray, dapatkan sudut darjah berapa banyak, dan pada masa tu kita boleh sarankan apakah rawatan yang paling sesuai, untuk patient. Jadi macam saya kata, tak kira rawatan pemerhatian, bracing, operasi, senaman tu sangat penting. Jadi selain daripada apa yang kita lakukan, kita juga sarankan patient untuk melakukan terapi fizik. Ada untuk yang khas untuk patient skoliosis. Jadi sekarang ni kita ada satu kita panggil patient specific skoliosis exercise, di mana mereka melatihkan otot yang tertentu untuk
mengelakkan skolosis daripada jari semakin teruk, ataupun ada terapi macam Schroff teknik tu semua sangat dia memang bermanfaat untuk patient skolosis. Nah, selain daripada operasi ke pendakap ke baik. Nah, tadi juga dokter sudah menyebut penggunaan brace ya dokter ya. Brace, seberapa efektifkah penggunaan brace ini dokter? Buat masa sekarang, katakan kalau dalam lingkungan 20 sampai 45 darjah, dari antara semua terapi, semua metod, brace tu adalah yang paling efektif untuk mencegah skolosis daripada jari semakin teruk. Yang paling efektif dan juga paling direkomendasikan. Ya, betul. Jadi selain daripada terapi fisik itu semua, jadi bracing adalah yang paling efektif. Kenapa, dan direkomendasi. Kenapa dokter? Ya, sebab brace tu dari brace tu dia ada banyak kajian saintifik yang boleh dia dah menentukan bahawa brace tu memang sangat efektif. Untuk mencegah skolosis daripada jari semakin teruk. Ya, dan sama ada macam mana berapa efektif ya brace boleh mencegah skolosis, dia sangat bergantung kepada jumlah masa yang dipakai oleh patient dalam masa sehari. Jadi berdasarkan satu kajian, kajian brace, BRAIST, brace pada tahun 2013. Daripada Profesor Stuart Weinstein yang mengatakan lebih banyak kalau patient tu memakai brace pada masa yang lebih banyak dalam sehari, dia punya keberkesanan tu dia lebih tinggi ya, untuk mengelakkan skolosis jari semakin teruk. Jadi biasanya kita akan sarankan patient untuk pakai lebih banyak jam untuk sehari. Nah, tadi dokter di sesi kita yang pertama tadi, saya juga telah menanyakan apakah katakanlah orang tua yang tidak memiliki penyakit atau kelainan skoliosis ini, apakah kemungkinan akan terkena juga pada anaknya? Tadi dokter menjawab kemungkinan bisa kena juga dokter ya. Nah ini pertanyaan yang berbeda juga tapi hampir sama. Apakah mereka orang tua yang punya riwayat seperti itu, apakah lebih besar lagi kemungkinannya anaknya untuk terkena seperti itu, skoliosis ini? Biasa buat masa sekarang kita tak ada kajian yang tertentu untuk menetapkan berapa kemungkinan untuk dapatkan anak dia mendapat skolosis. Tapi memang dah faktor genetik, faktor keturunan tu ada. Jadi kalau biasanya lah kalau orang tua dia mempunyai skolosis, kita akan menasihatkan mereka untuk perhatikan anak-anak sama ada mereka mempunyai gejala-gejala skolosis ke tidak. Jadi kalau mereka mempunyai gejala-gejala skolosis, kita akan sarankan supaya berjumpa dengan doktor untuk buat satu X-ray. Nah, ini kita berbicara tentang skolosis pada remaja nih dokter. Mungkin ada saran dokter untuk remaja-remaja kita yang sedang menyimak kita pada malam hari ini supaya bisa katakanlah terhindar dari kelainan terkena skoliosis ini, apa yang harus dilakukan oleh para remaja kita nih dokter? Silakan dokter. Alright, terima kasih. So, bagi saya, katakan kalau remaja yang telah mempunyai skolosis, ataupun untuk orang tua, yang anak mempunyai skolosis, memang saya sarankan untuk berjumpa dengan doktor tulang ke doktor tulang belakang, supaya mendapatkan diagnosis. Yang tu yang pertama. Kedua, bukannya semua patient memerlukan operasi. Jadi jangan risau, jangan takut. Alright. Mesti jumpa dengan doktor, dapatkan X-ray, dapatkan diagnosis. Kena tentukan supaya dia jenis idiopatik ataupun ada penyakit-penyakit lain. Yang tu yang paling penting sekali. Dan ada rawatan-rawatan lain, terapi fizik, brace ataupun operasi. Dan kalau memang dah didiagnose skolosis, jangan tunggu sampai skolosis parah atau serius. Sebab bila dah parah, skolosis dah parah, rawatan dia jadi lebih susah. Risiko operasi jadi lebih tinggi.
dan keputusan yang kita dapat daripada operasi lebih rendah, lebih tak sebaik seperti yang skolosis yang daripada awal tu. Ya, jadi itu yang saya nasihatkan supaya kalau boleh ya cuba dapatkan rawatan seawal yang mungkin. Okey, itu pesan dari dokter ya pemirsa ya, harus didengarkan pemirsa. Baik, ini dokter, selanjutnya apakah ada resiko atau komplikasi yang mungkin terjadi dokter ketika setelah operasi ataukah bis pada remaja ini, apakah tingkat keberhasilannya bagaimana juga nih dokter? Ya, seperti operasi tulang belakang yang lain. Biasanya pasien sangat risau operasi tulang belakang sebab takut ke apakah gitu takut, ya. Sebab salah satu risiko operasi tulang belakang adalah lumpuh. Oh gitu. Ya, kecederaan saraf. Tapi dari segi sekarang ni kita teknologi penggunaan skru dan teknologi lain, jadi risiko kecederaan saraf telah dikurangkan berbanding dengan mungkin 20-30 tahun yang lalu. Kita ada satu monitor mesin, kita panggil neuro monitoring, untuk dan ada seorang technician untuk memastikan semasa operasi fungsi saraf tu semua normal. Jadi risiko kecederaan saraf tu memang dah diturunkan berbanding dengan yang lalu. Ya, jadi ini adalah salah satu risiko. Risiko kedua, jangkitan kuman. Jangkitan kuman yang semua operasi pun ada risiko jangkitan kuman juga. Dan lain-lain lagi lah. Yang ini yang dua yang penting bagi saya. Artinya dari semua dokter sendiri spesialnya, apakah akan memberitahukan dulu dari awal kepada pasien bahwa ini ada resikonya seperti itu? Apakah seperti itu? Ya. Biasanya kita akan bagi tahu pasien ya risiko-risiko yang mungkin berlaku ya semasa operasi. Nah, ketika pasien sudah mendengarkan apa yang disebut resiko-resiko dari dokter sendiri, mereka bagaimana dokter? Apakah ada punya, kan kita kan nggak tahu nih, setiap orang ini berbeda-beda nih dokter, mental mereka ini berbeda-beda. Bagaimana dokter cara dokter meyakinkan bahwa ini memang harus dilakukan seperti itu? Ya, so biasanya kita akan bagi tahu apakah punca-punca, apakah level-level dan kita akan bagi tahu, katakan kalau skolosis jadi semakin parah, risiko dia jadi lebih tinggi. Jadi kalau dah memerlukan operasi, kita biasanya sarankan buat operasi seawal yang mungkin, supaya dia tak jadi semakin parah semasa remaja dia membesar lagi. Jadi kalau dia jadi semakin parah, risiko dia jadi lebih tinggi. Ya, dan kita tahu juga kalau skolosis jadi semakin parah, dia akan mengakibatkan gejala-gejala lain macam tadi saya ceritakan. Kalau dia jadi severe skolosis, patient mungkin rasa susah nak bernafas, dia nak menjalani aktiviti sukan lebih susah. Jadi ini adalah cara-cara kita menasihatkan patient ataupun orang tuanya, dan masa tu kita terpulang kepada orang tua atau pasien sendiri dokter, sama ada nak menjalani operasi ke tidak. Kita tak boleh memaksa pemirsa. Betul. Iya dokter. Nah, bagaimana skoliosis ini dapat mempengaruhi aktivitasnya kita sehari-hari dokter? Apakah sebuah gaya hidup kita ini dapat mempengaruhi dokter untuk terkena kelainan skoliosis ini, atau bagaimana menurut dokter? Ya, biasanya kalau pasien yang dah ada skolosis, biasanya aktiviti hariannya lebih kurang sama dengan mereka yang tak ada skolosis. Ya, jadi mereka boleh menjalani apa-apa aktiviti sukan. Kita biasa tak menghadkan aktiviti ini boleh dibuat, aktiviti yang ini tidak boleh. Biasanya kita akan nasihatkan, sarankan pesakit skolosis buat aktiviti sukan semana yang boleh. Ya, jadi tak ada limitation, apa-apa pun boleh buat. Nah, yang mereka yang telah terkena skoliosis ini, apa yang perlu dihindari oleh mereka nih dokter? Ya, yang paling penting sekali biasanya kita akan sarankan patient untuk menjaga posture
Postur tubuh duduk ya. Kalau gini tak boleh ya dokter back posture ya. sangat penting. Ya. Jangan bongkok, jangan duduk gitu ya. Kena duduk straight, duduk lurus ya. Yang itu yang paling penting, dan juga senaman tulang belakang. Senaman tulang belakang. Baik, itu dia pemirsa. Jadi kita memang yang harus kita hindari, tidak boleh duduk terlalu miring atau bagaimana dokter ya. Harus tegak begitu pemirsa. Baik dokter, kita ke pariwara lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, kami segera kembali tentunya dalam dialog khusus Bincang Kesehatan. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air angkut kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam dialog khusus Bincang Kesehatan mengenai gangguan sklerosis remaja, dan kita masih bersama Dr. Chung selaku spesialis bedah tulang dan tulang belakang spine dari KPJ Putri Spesialis Hospital Johor Bahru. Kita masuk di sesi terakhir pemirsa. Sebelum kita tutup program kita pada malam hari ini, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi sebelum closing statement dari Dr. Chung sendiri pada malam hari ini ya. Baik, dokter, ini mengenai olahraga nih dokter. Apakah memang berpengaruh juga untuk mereka yang sedang terkena kelainan skoliosis ini? Apakah ada olahraga yang mungkin memang harus dihindari atau yang disarankan dokter? Silakan. Oke, Masih Putra. Jadi biasanya untuk olahraga dia ada apa-apa yang perlu dihindarkan. Ya, semasa untuk pasien yang mempunyai sklerosis. Bagi saya memang sarankan aktiviti senaman, olahraga. Untuk nombor satu, untuk kuatkan otot. Untuk kuatkan otot, terutamanya otot tulang belakang. Kedua, untuk postur.
dan juga stamina. Katakan kalau patient memerlukan pada suatu hari nanti memerlukan operasi, jadi stamina dia lebih baik. Jadi yang ini semua untuk memang baik untuk operasi untuk patient scoliosis. Sebelum operasi sangat disarankan olahraga itu dokter ya. Okay. Memang kita akan sarankan olahraga, senaman dan sebagainya. Oke. Nah, dari pengalaman dokter ya sebagai dokter spesialis bedah tulang dan juga tulang belakang ini, apakah pernah terdapat satu case yang benar-benar parah, yang benar-benar tinggi, dokter? Bagaimana pengalaman dokter itu? Pengalaman yang tak berapa baik. Pernah ada ya? Ya, sebab ada patient yang scoliosis dia sangat parah. Nombor satu, memang dari luar kita nampak patient tu lebih pendek, sangat kurus, bongkok. Jadi untuk patient macam ni memang kita nak dapatkan keputusan yang baik memang sangat susah. Kasus ini jadi lebih rumit, dan kita perlu berbincang dengan banyak spesialis. Bukan untuk ortopedic spesialis saja, kita kena bincang dengan spesialis kanak-kanak, spesialis respiratory, spesialis views dan sebagainya untuk memberi satu rawatan yang terbaik. Dan biasanya rawatan seperti ini memerlukan masa yang sangat panjang. Mungkin patient kena buat banyak kali operasi untuk sebelum kita boleh buat yang fusion, operasi fusion cantuman tulang belakang letak skru tu. Jadi memang dia kena buat banyak persediaan, persediaan daripada bahagian doktor, persediaan daripada bahagian orang tua, sebab mereka tak boleh nak terima lagi bahawa anak mereka mempunyai scoliosis yang sangat parah. Jadi memang banyak kita perlukan banyak masa untuk berbicara dengan orang tua dan buat banyak persediaan sebelum operasi. Artinya gangguan skoliosis yang puncaknya atau parahnya bukan hanya bisa terjadi pada yang sudah berumur aja, dokter ya. Berarti yang masih muda pun bisa ya, dokter? Ya, bisa. Jadi saya pernah jumpa seorang patient, umur dia baru 12 tahun. 12 tahun, melebihi 120 darjah. Jadi patient ni memang mempunyai skoliosis yang sangat parah dan sangat susah. Bagi kita rasa sangat susah sebab kita berbincang dengan banyak kali, banyak kali untuk memberi satu rawatan untuk patient. Nah, itu dari riwayat yang anak yang dokter jelaskan tadi, riwayatnya seperti apa ya, dokter? Mungkin bisa dokter jelaskan, berbagi mungkin untuk pemirsa sedang simak kita pada malam hari ini, dokter. Jadi bagi saya, yang saya nasihatkan untuk memperhatikan sama ada anak ada skoliosis ke tidak. Dan jika anda mensyaki bahawa anak mempunyai skoliosis, kena berjumpa dengan doktor. Dapatkan X-ray, tentukan rawatan. Dan jangan tunggu sampai skoliosis jadi semakin parah. Yang tu yang paling penting sekali. Nah, waktu dokter bertanya kepada orang tuanya bahwasanya anak tersebut sudah terkena skoliosis yang sangat parah sekali gitu ya. Apakah dokter juga bertanya ini kenapa bisa awalnya seperti ini gitu? Jadi biasanya apa yang orang tua mereka bagi tahu adalah mereka takut nak pergi ke hospital. So jadi mereka akan cari cara-cara rawatan lain, ataupun mereka tunggu sampai dia jadi semakin parah, baru datang ke hospital. Artinya jangan seperti itu, dokter. Jangan seperti itu. So kalau anda mensyaki ada skoliosis, jumpa dokter di rumah sakit. Dapatkan X-ray. Baik. Dokter, ini sebenarnya masih pengen panjang lagi kita berbicara tentang kesehatan ini, dokter. Cuman waktu kita sudah terbatas sekali malam hari ini, dokter ya. Mungkin sebelum kita tutup program kita pada malam hari ini, closing statement dari Dr. Chung sendiri, mungkin pesan atau sarannya lagi silakan untuk mereka atau pemirsa yang sedang menyimak kita pada malam hari ini, silakan. Mas Putra. So, jadi closing statement sekali lagi, bagi saya rasa skoliosis dia bukannya sejenis penyakit, dia kelainan
Okey, jadi tekan kalau anda mengesyaki ada skolosis, okey, dengan gejala-gejala yang kita bincang tadi, okey, jumpa doktor di rumah sakit, dapatkan X-ray, tentukan diagnosis, ya, dan seterusnya kita boleh sarankan rawatan yang terbaik. Jangan tunggu sampai jadi parah. Okey. Ya. Itu saja dokter. Itu saja. Baik, luar biasa. Terima kasih dokter sudah Terima kasih. menyempatkan waktunya untuk datang ke Batam TV, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan pembahasan yang lain lagi dokter ya. Dan juga untuk Anda pemirsa Batam TV yang sudah disarankan oleh dokter agar Anda khususnya pada remaja yang tidak ingin terkena kelainan maksud kami, kelainan skoliosis, ya ikuti saran-saran yang sudah dokter Chung informasikan kepada Anda selama 1 jam ke belakang ini pemirsa ya. Baik, tentunya sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda, dan tentunya kita berjumpa lagi dalam Bincang Kesehatan tentunya bersama KPJ Putri Spesialis Hospital Johor Bahru, dan tentunya bersama Dr. Chung, spesialis bedah tulang dan tulang belakang atau spine. Saya Putra Iskandar pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Tepuk tangannya mana? Nggak tepuk tangannya? Batam TV, inspirasi Kepri.